Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya, kesibukannya Ibu. Pada hari ini saya akan melakukan sesi wawancara terkait dengan praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya melihat Ibu sudah sangat lama menjadi kepala sekolah, juga aktif dalam berbagai organisasi. Tentunya Ibu memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman terkait kepemimpinan. Nah, di dalam sekolah tentunya kita sangat sering dihadapi dengan berbagai kasus di sekolah, baik kasus-kasus mengenai dilema etika dan kasus rujukan moral. Pada hari ini saya akan melakukan sesi wawancara untuk menyelesaikan tugas calon guru penggerak dan juga menjadi pembelajaran bagi saya dalam nantinya menghadapi permasalahan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Boleh Ibu kita mulai wawancaranya? Boleh. Nah, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi menurut saya, cara saya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral adalah dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi, selanjutnya mengambil kesimpulan, dan kesimpulan itulah yang saya gunakan sebagai bahan untuk tindak lanjut dalam pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujuk moral. Nah, dalam dilema etika atau bujuk moral itu ada dua masalah yang sering sekali yang dialami dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya itu dilema etika, itu kadang keputusan itu benar dan benar. Nah, benar dan benar ini sama dengan benar versus benar, ya. Jadi itulah yang membingungkan. Dalam situasi yang begitu, biasanya pengambilan keputusan itu kadang membingungkan karena antara benar dan benar. Sementara kalau di bujuk moral sudah ditahu, oh ini si A benar, si B salah. Jadi begitu. Sangat luar biasa Ibu, berarti Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus antara dilema etika atau bujukan moral, Ibu terlebih dahulu mempelajari, selanjutnya menyimpulkan apakah kasus tersebut benar versus benar atau benar versus salah. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa dalam pengambilan keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan atau yang disebut dengan kasus dilema etika, sulit diatasi, sehingga biasanya kejadian seperti ini saya harus memperhatikan tiga hal, yaitu hasil akhir, aturan sekolah, dan masalah rasa peduli. Sehingga biasanya juga pada kasus seperti ini, saya sebagai kepala sekolah harus musyawarah dengan guru-guru, terutama wali kelas, orang tua,
bahkan tidak jarang melibatkan komite sekolah tergantung masalah yang terjadi, agar tidak ada yang pihak-pihak yang dirugikan. Begitu, Bu. Baik, Ibu, berarti dapat saya simpulkan ketika Ibu mengambil keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu menggunakan 3 prinsip, yaitu berdasarkan hasil akhir, berdasarkan aturan sekolah, dan juga rasa peduli. Komite sekolah. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan biasanya apabila terjadi kasus dilema etika, yang pertama, mempelajari kasus tersebut. Jadi, saya cari tahu bagaimana itu kasus itu. Kemudian melakukan studi kasus, musyawarah dengan Bapak Ibu yang ada di sekolah saya, terutama wali kelas atau guru-guru bidang studi yang bersentuhan langsung dengan anak itu. Langkah ketiga, mengkomunikasikan masalah dengan orang tua serta komite tentang pengambilan suatu keputusan. Kemudian yang terakhir, mempertimbangkan segala efek dari keputusan itu. Gitu. Sangat benar sekali, Ibu. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan yaitu mulai dari mempelajari terlebih dahulu, kemudian melakukan musyawarah, berkomunikasi sebelum Ibu berkomunikasi dulu, dan mempertimbangkan terkait pengambilan keputusan tersebut. Nah, dalam pengambilan keputusan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang efektif sebenarnya sih banyak. Cuma kalau yang saya lakukan biasanya sih sebelum evaluasi ini atau kejadian. Kemudian mengumpulkan bukti. Kan kita tidak boleh serta-merta, mendengar si A, tapi harus ada bukti. Kemudian serta sudah ada bukti, setelah ada bukti, menguji benar atau tidak ini bukti ini. Nah, setelah itu melakukan prinsip resolusi. Biasanya putusan itu pembulatan pendapat atau berupa permintaan atau tuntutan. Dari 3 prinsip resolusi itu, yang mana dipakai sebagai prinsip berbasis hasil akhir atau berpikir berbasis peraturan sekolah atau rasa peduli. Kemudian setelah itu melakukan investigasi kepada siswa. Kemudian investigasi opsi dilema arti. Yang namanya trilema. Artinya mencari opsi yang ada di antara 2 opsi. Jadi ada opsi-opsinya. Jadi namanya kayak opsi ini, ini tidak. Cari lagi opsi lain. Nah, kemudian karena dilema kasus ini kadang kita bingung. Jadi setelah itu, setelah sudah selesai semua investigasi, kemudian membuat keputusan. Nah, setelah membuat keputusan itu lagi direfleksi. Keputusan dan refleksi. Artinya ketika kita sudah mengambil keputusan, lihat kembali prosesnya pengambilan keputusan itu dan ambil pelajaran untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Barangkali begitu, Panjang lebar ini.
Terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Dapat saya simpulkan hal-hal yang Ibu anggap efektif mulai dari identifikasi, investigasi sampai dengan yang tadi sempat saya dengar ada opsi trilema, yaitu mengambil opsi lain atau pilihan lain dari kasus yang dilema etika benar versus benar. Selain itu, sebelum keputusan tersebut diambil, Ibu juga melakukan refleksi untuk melihat kembali dari hasil keputusan tersebut. Nah, dalam pengambilan keputusan tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan-tantangan apa saja atau hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam setiap pengambilan keputusan memang pasti ada plus minus. Pasti ada yang namanya senang dan kecewa. Pasti ada yang puas dan tidak puas. Tapi itulah konsekuensi yang harus saya hadapi. Kadang menjadi multitafsir bagi semua dengan berbagai sudut pandang sehingga menjadi tantangan dalam mengambil keputusan sekolah. Jadi selalu setiap keputusan itu memang harus ada yang plus minus. Jadi multitafsir lah. Jadi hal-hal yang itu yang merupakan tantangan bagi saya. Ada senang, ada tidak. Ada puas, ada tidak. Nah, itulah. Benar sekali Ibu, tantangan-tantangan yang sering kita hadapi tentu ada pro dan kontra Ibu ya. Nah, apakah dalam pengambilan keputusan Ibu memiliki jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat itu pada hari itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi dalam mengambil keputusan, saya sebenarnya tidak punya jadwal karena ada masalah yang bisa diselesaikan pada waktu itu, ada juga masalah yang penyelesaiannya butuh waktu. Ada masalah yang bisa diselesaikan pada saat itu juga, yang benar versus salah itu bisa langsung saya selesaikan pada saat itu juga. Tapi beda masalahnya dengan dilema etika. Kalau dilema etika, kita harus memang punya waktu untuk mempertimbangkan. Kembali lagi ke harus si A, si B, atau banyak hal. Jadi langkah-langkah yang saya ambil yaitu yang pertama, pelajari nilai-nilai kebijakan yang relevan. Kemudian tingkatkan kesadaran diri dalam memahami masalah atau nilai-nilai kebijakan itu. Kemudian setelah komunikasi, kemudian menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi secara teratur. Itu. Karena ada yang masalah, waktu itu juga bisa saya selesaikan, tapi ada juga yang harus saya mengkomunikasikan dengan semua pihak yang ada di situ, terutama guru-guru saya. Jadi bisa saya simpulkan situasional Ibu ya. Saya juga melihat yang bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yaitu dengan pihak-pihak terkait. Baik Ibu, kita sudah berbicara cukup panjang. Nah, dari semua yang Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau pelajaran, banyak pelajaran. Ketika kita menghadapi yang namanya situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasar, yang bertentangan seperti cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, dan lain-lain. Tanggung jawab dan penghargaan yang akan
yang akan hidup serta nilai kemanusiaan melawan nilai tanggung jawab. Maka pembelajaran yang biasa saya ambil adalah setiap masalah pasti selalu ada jalan keluar, selalu ada penyelesaian, dan setiap pekerjaan pasti selalu ada tanggung jawab. Dan setiap cobaan pasti ada kenikmatan yang Allah kasih kepada saya. Jadi intinya semangat. Gitu aja. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya telah bersedia diwawancara. Saya belajar banyak hari ini Ibu. Semoga melalui wawancara ini bisa menambah pengetahuan dan referensi saya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Mohon maaf Ibu mengganggu waktu kesibukannya Ibu. Pada hari ini saya akan melakukan sesi wawancara terkait dengan tugas saya, tugas calon guru penggerak, mengenai praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Ibu, saya melihat Ibu sudah cukup lama menjadi kepala sekolah dan juga aktif dalam berbagai organisasi. Tentu Ibu memiliki banyak pengetahuan dan juga pengalaman terkait kepemimpinan. Mohon maaf Ibu, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Nah, terkait kegiatan di sekolah, tentu Ibu pernah menghadapi kasus-kasus, misalnya antara kasus dilema etika dan rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi antara mana kasus yang termasuk dilema etika dan kasus rujukan moral? Kalau saya sebagai kepala sekolah terhadap siswa dan guru, kita mungkin adakan rapat dulu, karena setiap setiap guru-guru yang mengajar di kelas, kan kita saling mengharapkan apabila ada yang ditemukan di kelas, marilah kita sama-sama rundingkan di ruang guru. Nah, berarti ini kan contoh kasus yang harus sama-sama kita rundingkan, terutama khususnya untuk wali kelasnya, ya. Jadi kita lihat lagi, misalnya ini anak rajin, kemudian dia IQ-nya rendah. Kita lihat dari sisi mana sehingga dia ini tidak bisa mengikuti teman-temannya biar sama. Jadi guru ini yang harus berbuat. Kita harus ada kerjasama hubungan dengan orang tua siswa. Apakah dia ini di lingkungan keluarga itu barangkali ada tekanan atau terlalu banyak kesibukan sehingga dia tidak bisa belajar, yang pada akhirnya buktinya dia rajin karena kebiasaan dari rumah. Yang dia mengalami tidak sama dengan anak-anak yang lain, dia punya IQ karena mungkin tidak ada kesempatan belajar di rumah, yang ada cuman terlalu banyak bekerja di rumah, sehingga kita guru harus ada komunikasi hubungan antara orang tua. Ya, begitu pula di lingkungan luar. Apakah dia ini banyak bermain sehingga dia tidak bisa belajar dengan maksimal, harus sama-sama dengan teman-temannya yang lain. Kenapa temannya yang lain bisa, dia tidak bisa, seperti itu. Oke, baik Ibu, berarti saya dapat menyimpulkan untuk Ibu dapat mengidentifikasi antara kasus dilema etika atau rujukan moral, Ibu melihat kembali akar permasalahannya atau apa yang sedang dihadapi oleh murid dan juga mungkin guru di sekolah.
Nah, Ibu selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi dalam kasus itu antara nilai yang satu dengan nilai yang satu itu sama-sama benar dan Ibu harus mengambil suatu keputusan. Bagaimana cara Ibu menjalankannya dalam pengambilan keputusan itu? Masih berkaitan, kita ambil contoh dari kasus yang tadi ini anak ya. Seperti kita katakan tadi ya, bahwa dia itu rajin, tapi dia itu tidak, maksudnya IQ-nya lambat, ya toh. Jadi kalau saya seperti ini, apakah dia ini tergolong orang yang maksudnya dari latar belakangnya mungkin ada pengaruh penyakit lah di maksudnya dalam otak atau apa sehingga dia lemah ya, seperti itu. Jadi kita tinggal memaklumi saja kalau memang dia ada riwayat bawaan penyakit dalam dirinya. Kita kan tidak bisa memaksakan. Yang semestinya dia itu kalau memang dia sehat, dia normal, mungkin dia bisa sama-sama dengan teman. Adapun keterlambatan itu kita kan bisa lihat dari sisi di lingkungan keluarga, mungkin ada tekanan. Bisa kan kita hubungi orang tuanya, Bu, mungkin anaknya ibu ini kalau dia rajin berarti dia bisa pintar. Kemungkinan dia itu di rumah terlalu banyak kegiatan sehingga dia tidak bisa buka buku. Terlalu banyak ibu. Memang bagus Bu sebagai orang tua melatih diri anak dari kecil, dari dini, hingga apabila dia berkeluarga atau punya masa depan akan datang dia sudah tidak kewalahan dengan menghadapi pekerjaan. Tapi kalau seandainya dia selalu hanya difokuskan seperti itu, kasihan nasibnya anak. Nah, itu kan kalau kita lihat dari keluarga. Tapi kalau kita lihat dari sisi barangkali ada bawaan penyakit ya yang diderita, kita maklumi saja. Berarti dari dalam menjalankan pengambilan keputusan, Ibu melihat juga apa yang menjadi permasalahannya dan juga dari kasus tadi Ibu melihat masa depan anak juga, mempertimbangkan kedua hal itu ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Yang kasus yang tadi ini kita tinggal seperti ini, maksudnya dari SD mungkin kan jenjangnya se-SMP. Kemungkinan nanti kita kerjasama dengan orang tua murid ya. Ini kan kalau di lingkungan masih di SD mungkin kita sudah tahu riwayat penyebab anaknya ibu seperti ini ya. Mungkin dari riwayat ada penyakit bawaan ya, atau dari lingkungan keluarga yang terlalu ditekan. Jadi kalau ibu atau guru-guru tidak mau kasih naik kelas, kita juga tidak masalah. Tapi kita kan mikir ya, sebagai guru kita punya ada rasa ya, seperti yang ibu bilang itu sama-sama benar ya. Kasihan dia kalau di sisi lain tidak pernah, maksudnya apa yang kita senangkan kepada siswa lain, dia pun menciptakan suasana itu, tidak pernah membuat guru itu merasa ada rasa kesal ya, ada rasa ini anak nakal, sudah nakal bodoh lagi kan begitu tuh. Tapi ini rajin tapi IQ-nya lambat. Nah, jadi kita tinggal menyesuaikan begini Bu, sebagai kita guru menghadapi anak seperti itu supaya dia tidak tertekan ya. Kita ikuti saja, nanti ke jenjang yang berikutnya itu minta orang tuanya untuk konsultasi lagi dengan guru yang di SMP. Nah, untuk barangkali seperti apa ke depannya itu kan bisa dimaklumi, memang kenyataannya seperti itu. Tinggal kita setarakan sama yang kuasa, siapa tahu namanya kodrat ya.
Tuhan bisa merubah. Jadi kemungkinan juga anak yang seperti itu kita hadapi di SD, siapa tahu di SMP, di SMA bisa seperti itu. Jadi mungkin pengaruh lingkungan. Jadi tidak bisa terlepas kita dalam 3 lingkungan ini: sekolah, keluarga, lingkungan keluarga. Jadi bisa mempengaruhi. Jangan di dasar saja SD kita sudah menekan, oh ini anak harus kau begini, harus kau begini. Ya toh, perkembangan anak kan masih panjang. Kita ikuti saja, apalagi anak itu rajin. Baik Ibu, saya bisa simpulkan langkah-langkah yang Ibu ambil yaitu bekerja sama dengan orang tua, karena Ibu melihat perhatikan lingkungan juga. Atau mungkin kalau dalam Piajar Dewantara kan 3 Ibu ya, itu kan ada kerjasama antara sekolah, orang tua dan juga masyarakat ya. Selain itu Ibu akan menyesuaikan dengan kondisi anak di dalam kelas sesuai dengan tahap perkembangannya. Itu terkait langkah-langkah. Nah, selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Boleh juga kasus lain, boleh juga kasus yang seperti tadi. Di apa yang Ibu rasa yang paling efektif dalam pengambilan anak seperti itu? Kita tidak usah membanding-bandingkan dengan anak yang sebetulnya dia itu maksudnya yang seperti kita inginkan, dia harus pintar, harus apa. Kita ikuti saja dia, dan kita bagaimana caranya kita sebatas kita punya kemampuan untuk dia. Kalau memang seperti itu tidak bisa buat, ya kita ikuti saja. Kita mungkin lihat latar belakangnya. Nah, selama menghadapi kasus-kasus dilema etika, tentu Ibu menghadapi tantangan-tantangan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Biasa tantangan itu kenal kayak sama-sama wali murid ya. Kok anak itu IQ-nya seperti ini, kok bisa naik? Kok kenapa kamu kok malah tidak naik? Seperti itu kan kadang-kala seperti itu. Nah, di sisi lain kan guru ini kan banyak karakter yang harus dinilai. Ada berapa karakter yang harus dinilai, bukan hanya mengenai IQ saja. Dia kasih soal kemudian dia jawab semua benar, sudah itu yang dinilai. Kalau dari tantangan berarti pandangan orang yang berbeda Bu ya, sehingga menimbulkan mungkin kecemburuan atau merasa tidak adil. Jadi kita undang, kita ajak duduk bersama. Kalau perlu kita ada rapat wali murid ya, supaya bukan cuma yang bersangkutan itu yang komplain, yang belum komplain bisa memahami, sehingga tidak terjadi lagi komplain seperti wali siswa yang komplain dengan kita. Nah, dalam penyelesaiannya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat itu pada hari itu, atau memiliki sebuah jadwal atau prosedur lainnya, atau seperti apa? Kalau langkah-langkah saya ambil, kalau kita langsung menindaki kadangkala ada terpancing oleh emosi ya. Jadi kita mungkin rembuk dulu dengan dewan guru. Kita sharing, menyatukan pendapat, kira-kira bagaimana masalah ini yang kita hadapi. Siapa tahu tidak mutlak saya sebagai pemimpin saya itu sudah lebih bagus, lebih betul dari teman-teman, ya toh. Jadi kita harus ambil, oh Bu, sebaiknya seperti ini, karena ini wali siswanya ini orangnya sifatnya seperti ini. Saya lebih tahu karena saya tetangganya, misalnya kalau ada guru yang bertetangga dengan wali murid tersebut. Jadi tidak harus langsung saya menindaki, karena kadang-kala sifat manusia itu, apalagi namanya kasus ya. Jadi kalau pas kita tahu langsung
refleks ya, perasaan manusia itu langsung emosi. Jadi kalau dengan cara langsung kita tindakin begitu, kadangkala itu bukan mendapatkan yang positif, tapi kadangkala larinya ke negatif kalau dalam keadaan yang tidak stabil. Jadi lebih baik kita rembuk dulu semua teman-teman Dewan Guru, kita mintakan pendapat langkahnya kita ini seperti apa kalau menghadapi seperti ini. Ini tanggung jawabnya kita bersama. Berarti tidak harus langsung menyelesaikan pada hari ini. Tapi tidak bisa juga dilarut-larutkan. Menyesuaikan Bu ya. Iya. Dan juga saya bisa menangkap Ibu juga mengambil keputusan berdasarkan musyawarah bersama Dewan Guru. Nah, adakah faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, segala sesuatu untuk mempermudah atau mengambil keputusan, apalagi yang namanya kasus ya, tidak harus saya sebagai pemimpin itu mengambil kesimpulan saya sendiri. Selalu saya harus rembuk duduk bersama dengan Dewan Guru karena masalah sekolah masalah kita semua. Jadi yang mempermudah ini yang dapat membantu semua pihak yang terlibat di sekolah ya, Dewan Guru. Dari percakapan kita hari ini sudah cukup panjang. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Dengan cara saya menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, efeknya itu kan larinya ke wali siswa. Dengan seperti itu saya lebih menjaga silaturahmi dengan masyarakat. Kalau memang saya rasa ini wali murid ini agak keras orangnya, supaya tujuannya kita anaknya dititipkan di sekolah, kita sebagai tenaga pendidik tujuannya sama, ingin anak didik saya bisa berhasil, tujuannya orang tuanya seperti itu. Jadi saya merangkul mereka. Jadi pembelajarannya Ibu juga bisa lebih dekat dengan masyarakat. Baik Ibu, terima kasih banyak telah bersedia di wawancara. Saya belajar banyak hari ini. Terima kasih Ibu, semoga menambah pengetahuan dan wawasan bagi saya sendiri.